Ya, Bambang Pacul tidak mempermasalahkan politik dinasti yang sekarang rame-rame menghujat kepada Presiden Jokowi di mana anak dan menantunya dicalonkan di dalam pilkada. Namun demikian, Bambang Pacul tidak mempermasalahkan dinasti itu. Asalkan memang dinasti itu memang bagus di dalam bekerja, ya tidak masalah. Dinasti itu boleh, asal bagus. Demikian kata Bambang Pacul. Banyak protes. Itu dinasti. Memang Republik nggak ada dinasti. You are wrong. Keliru. Nggak apa-apa. Mau dinasti, dinasti aja. Asal dinastinya bagus. Republik dunia ini dari dulu juga kerajaan. Sesungguhnya. Nah, itu memang sudah dunia itu berbeda. Dunia itu asimetrik. Lu minta setara. Nggak bisa. Bambang Pacul minta setara. Lu siapa ya Pacul? Kau minta setara dengan aku, gak bisa. Ya sudah kita terima. Tetapi saya punya potensi, saya punya kompetensi. Please make yourself different, especially you are small. Supaya kau memancar. Diferensiasi. Ya, Cahayu. Terima kasih Romo. Ya. Namun demikian Tempo mengkritisi semua gelagat ataupun anak-anak Jokowi yang ikut dalam pilkada. Sebetulnya itu bukan maunya Jokowi, namun demikian adalah partai politik yang mengusungnya. Berada di senjakala kekuasaan, Presiden Joko Widodo terus berusaha menancapkan pengaruh dalam pemerintahan selepas ia lengser kelak. Setelah secara telanjang cawe-cawe memenangkan anaknya dalam pemilihan presiden 2024, kini ia bersiap cawe-cawe dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Jokowi mengerahkan menantu, orang dekat, asisten, hingga ajudan istrinya maju dalam pemilihan gubernur, bupati, hingga wali kota. Dalam pemilihan kepala daerah, ia mencoba memajukan jadwal pada September atau 2 bulan lebih cepat dari rencana semula. Pada September, ia masih memiliki pengaruh sebagai presiden. Beruntung, DPR menolak Perpu pemilihan kepala daerah dan Mahkamah Konstitusi menguatkannya dengan menetapkan waktu pilkada serentak tetap 27 November 2024. Itulah Tempo yang selalu curiga dan menuduh keluarga Jokowi adalah merupakan dinasti dan itu adalah cawe-cawe Joko Widodo. Sebenarnya cawe-cawe atau apapun yang dilakukan Jokowi di dalam pemilihan umum ini itu adalah kembali kepada rakyat. Kalau rakyat tidak memilih keluarga Jokowi, ya tidak mungkin menanglah. Maka kembali kepada rakyat. Kenapa rakyat kok memilih keluarga Jokowi? Jangan menyalahkan Jokowi, salahkan rakyat yang memilihnya dong Tempo. Jangan seperti itu. Denny Siregar juga mewaspadai politik dinasti keluarga Jokowi. Padahal sebetulnya Denny Siregar adalah merupakan orang yang sangat mengagumi keluarga Joko Widodo. Namun demikian kelihatannya Denny Siregar setelah kalah mendukung Ganjar Pranowo atau di-endorse oleh PDIP, kini Denny Siregar menyerang keluarga Jokowi. Waspada dinasti politik Jokowi, Denny Siregar. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya karena saya cinta Indonesia. Negeri ini harus dipimpin orang yang punya tekad menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Bahkan ketika ada beberapa orang mengajak saya untuk berkampanye supaya Jokowi bisa menjabat 3 periode, saya itu menolak keras. Saya hanya ingin Jokowi selesai dengan elegan dan nama baiknya menjadi harum karena dialah peletak fondasi kemajuan pembangunan negara sekarang ini. Saya tidak ingin nama beliau rusak karena dianggap haus kekuasaan. Tetapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Pembelaan apapun dari saya dan teman-teman pecinta Jokowi lainnya semakin lemah ketika kami dibantah dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya.
Waspada Denny Siregar begitu sangat menggebu-gebu dikarenakan dia sebetulnya ya di-endorse oleh Ganjar Pranowo dan PDIP ya. Banyak orang-orang seperti Denny Siregar dan lainnya yang bergabung ke PDIP dikarenakan memang ya dijadikan endorse oleh Ganjar Pranowo. Namun demikian kenyataannya pilihan daripada Denny Siregar itu salah karena rakyat Indonesia lebih mencintai Jokowi dibandingkan dengan pilihan yang dilakukan oleh Denny Siregar. Ya, sebetulnya Denny Siregar tidak ada apa-apanya. Semuanya orang-orang yang mengendorse Ganjar Pranowo itu ternyata tadinya adalah orang-orang yang mengendorse Jokowi ya. Kenyataannya mereka sebetulnya tidak ada apa-apanya. Buktinya Jokowi yang mengendorse Prabowo langsung melesat. Jadi sebetulnya ada Denny Siregar, Alifur Rahman, siapa itu yang dari Madura itu, mereka menyerang Prabowo Subianto yang diendorse oleh Jokowi. Pada kenyataannya yang menang adalah Jokowi. Sehingga mereka mengatakan bahwa mereka bisa memenangkan capres kalau mengendorse seperti Denny Siregar dan kawan-kawan. Nonsen. Kalau pertanyaannya, udah ada dinasti Jokowi belum? Tadi karena saya tidak tahu kalau ininya apa, judulnya sudah berubah. Saya yakin pasti teman-teman bertanya-tanya. Jadi ini beneran ada dinasti Jokowi? Ada. Buktinya ada di sini, tapi saya mau bilang sebagai fakta politik, iya. Apakah akan merusak demokrasi? Iya. Hal apa yang dirusak? Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana misalnya persepsi kita tentang partai politik. Dan kalau misalnya dalam konteks Pilpres, saya kira kita juga tidak bisa naif menolak dengan bilang, nggak mungkin Pak Jokowi di rapat keluarga terus bilang, kamu masuk ini ya, kamu masuk ini ya. Memang saya nggak membayangkan dinasti politik seperti itu. Tapi jangan lupa, ada juga kelompok-kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari posisi-posisi anak-anak Pak Jokowi, itu satu. Yang kedua, kita juga harus melihat konteks bahwa anak-anak itu bisa menjadi proksi politiknya Pak Jokowi. Sebenarnya saya nyontek istilah ini dari artikel di Times yang sudah membahas. Dia bilang anak-anak itu proksi politiknya Jokowi. Kalau toh misalnya benar seperti itu bahwa bukan Pak Jokowi sendiri yang mengendorse anaknya. Ini kan pendapat politik, pendapat tadi Mbak tadi ya. Dia mengatakan bahwa tidak semestinya Pak Jokowi mencalonkan Gibran, mencalonkan menantunya dan sebagainya. Namun demikian sebetulnya adalah ada orang lain atau kekuatan lain atau ya pada kenyataan adalah partai politik yang ada kepentingan atau ada keuntungan begitu ya. Kalau mencalonkan anak Pak Jokowi itu lebih banyak menangnya daripada tidak. Maka otomatis partai politik ya lebih menginginkan keluarga Pak Jokowi itu di dalam menang dalam pilkada itu. Masa mau mencalonkan gubernur, wali kota ataupun bupati kok maunya kalah, kan tidak mungkin. Partai politik itu lebih mengedepankan adalah untuk menang di dalam pemilihan, dan memilih keluarga Pak Jokowi itu lebih realistis dan lebih bisa dikatakan kepastian menangnya lebih tinggi dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Kenapa harus pilih calon yang lain? Kalau memilih keluarga Pak Jokowi lebih ada suatu kepastian untuk kemenangan. Jadi yang dibutuhkan atau yang membutuhkan keluarga Pak Jokowi adalah orang-orang lain atau partai politik, bukan Jokowi sendiri. Maka itulah ini bisa membantah politik dinasti keluarga Joko Widodo.